بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Hendaknya seorang murid ingat bahwa ia bersalah ketika mempersalahkan gurunya dengan mengandalkan zahirnya. Jadi ketika seorang murid itu i'tirad kepada gurunya, maka akuilah ini adalah suatu kesalahan. Dan ketika itu ia hanya mengandalkan zahirnya, artinya zahir sang guru tadi. Karena ketahuilah bahwa guru mengetahui rahasia-rahasia. Diriwayatkan bahwa ketika Ibnu Arabi ini seorang waliullah yang luar biasa derajat kewaliannya, terkenal dengan kitab-kitabnya yang begitu tinggi dan begitu dalam isinya. Bahkan ada sebagian ulama yang mengharamkan membaca kitab Ibnu Arabi, bukan karena isinya salah, bukan, karena dikhawatirkan bagi orang yang membaca kitab tersebut salah di dalam memahami maksud daripada beliau. Karena mazhab Ibnu Arabi ini di dalam masalah akidah, beliau bermadhabkan wujudiyah, yaitu la mawjuda illallah. Tetapi mazhab wujudiyahnya Ibnu Arabi itu wujudiyah yang muwahhid, yang tidak menyimpang, yang sesuai dengan tauhid, yang tidak ada di dalamnya hulul dan ittihad, tidak ada. Jadi wujudiyah itu ada dua, ada yang menyesatkan, ada yang memang sesuai dengan tauhid. Nah, beliau ini adalah wujudiyah yang muwahhid. Ada juga wujudiyah yang mulhid. Mulhid itu yang menyimpang daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namanya mulhid. Ini yang kebanyakan orang yang berilmu sabuqo itulah. Jadi mereka itu wujudiyah yang mulhid. Pegangan mereka la mawjuda illallah. Jadi bahaya. Jadi kita yang orang-orang awam inilah cukup berpegang la fa'ila illallah, itu sudah cukup. Ada perlu kita la mawjuda illallah, karena itu membahayakan. Jadi kalau orang yang sudah duduk di af'al itu sudah mendapatkan wilayatun sughra, kewalian kecil. Tapi kalau orang yang sudah duduk di martabat wujud la mawjuda illallah, itu mereka mendapatkan wilayatun kubra, kewalian besar. Dan kita tidak mampu, di bintangan sini tidak mampu. Yang dikhawatirkan akan terjadi akidah yang namanya hulul dan ittihad, yaitu Allah bersatu lawan dirinya. Ini bahayanya nih, akidah yang wujudiyah itu ia menyangka Allah bersatu dengan dirinya.
Nah ini paling bahaya. Ulun banyak karangan Ibnu Arabi ini banyak. Bahkan ada salah satu karangan beliau yang 8 jilid ulun punya. 8 jilid, kurang lebih sini panjangnya. Iya. Jadi isinya itu ya luar biasa. Tapi dikhawatirkan kita membaca itu salah paham. Jadi ulun hanya sekedar koleksi saja. Ada lagi kitab beliau yang judulnya itu Risalah Wujudiyah. Itu tinggi lagi pemahamannya. Yang beliau bahas itu hanya satu hadis, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Tapi diputar-putar sidin hadis tadi. Saking alimnya di dalam masalah ilmu akidah Ibnu Arabi. Jadi beliau adalah seorang wali besar, Ibnu Arabi. Diriwayatkan bahwa ketika Ibnu Arabi sedang mengerjakan salat, jadi sidin itu rahatan sembahyang, para murid memperhatikan Ibnu Arabi. Jadi murid-murid sidin memperhatikan sembahyang sidin, dan beliau ketika itu menggerak-gerakkan kakinya berulang kali di dalam salat. Jadi bergerak batis sidin modern kayaknya. Nah, bakliwa gitu. Padahal ini di dalam ilmu fikih 3 kali gerakan berturut-turut itu menjadi pembatal salat. Ya kalau lah secara syariat beliau ini melakukan kesalahan di dalam ilmu fikih. Ya kalau lah secara zahir itu menyalahi syariat. Jadi bergerak-gerak batis sidin ratan sembahyang modern kayak mau di mana ndang. Kita tuh melihat guru neng kayak itu sasat sidinnya. Jadi beliau menggerak-gerakkan kakinya berulang kali di dalam sholat. Setelah selesai daripada sholat, mereka menanyanya. Nah ini untungnya betakun nih. Jadi mun kawa ada hati kita nilah pina ragu lawan apa yang diperbuat oleh guru kita, lebih baik bertanya kepada beliau. Jangan menyimpulkan itu dikhawatirkan kesimpulan kita ini salah. Lalu ada i'tirad lawan guru kita. Sedangkan Imam Syafi'i beliau pernah mengatakan man qala li syaikhihi lima lam yaflah abada. Barang siapa berkata kepada gurunya, kenapa seperti itu? Kenapa pian melakukan itu? Maka orang ini kata Imam Syafi'i tidak akan mendapatkan keuntungan seumur hidup. Ada i'tirad di dalam hatinya. Nah kemudian, wahai guru, mengapa engkau menggerak-gerakkan kaki waktu sholat tadi? Ini pertanyaan, bukan pertanyaan i'tirad, bukan. Iya, ada yang mengapa itu, tapi pertanyaannya itu i'tirad. Ini bukan, ini memang betul-betul bertanya kepada gurunya. Dan ia tidak i'tirad di dalam hati gurunya. Jadi wahai guru, mengapa engkau menggerak-gerakkan kaki waktu sholat tadi? Kenapa? Pian jadi mengibasakan batis taratan sembahyang tadi. Maka Ibnu Arabi menjawab, Fakhrur Razi, Imam Fakhrur Razi, ini seorang ulama fikih, tapi ulama besar juga lah. Imam Fakhrur Razi, fikih, ulama fikih di dalam mazhab Syafi'i. Ujar sidin, Imam Fakhrur Razi akan wafat dan para syaitan mengepungnya. Aku ini rahatan sembahyang sidin dinampakkan oleh Allah. Imam Fakhrur Razi itu dalam keadaan sakratul maut, dan di waktu itu syaitan mengelilinginya untuk menjerumuskannya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Untuk menghalanginya, untuk menghilangkan keimanannya. Jadi syaitan tadi mengepung Imam Fakhrur Razi inilah tujuannya untuk menghalangi atau untuk menghilangkan imannya. Ini cobaan terakhir
bagi kita inilah yaitu di akhir hayat kita. Nah di sini syaitan itu yang sekuat tenaga ia mengerahkan kemampuannya bagaimana caranya agar orang ini hilang iman, mati dalam keadaan kafir, paling tidak mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini ujian terakhir kita nih, dalam keadaan sakratul maut. Jadi kegampangan adalah ulama besar saja dicoba dengan cobaan seperti ini, apalagi kita yang alim kada, saleh kada. Mudah-mudahan berkat perguruan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Berkat perguruan. Ya jar ulama, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Seandainya tidak ada guruku, aku tidak akan kenal siapa Tuhanku. Seandainya tidak ada guruku, aku tidak akan kenal siapa Rasulullah. Jadi guru kita yang mengenalkan kita dengan Rasulullah. Berkat guru kita yang mengenalkan kita dengan Allah. Sehingga jasa mereka itu tidak akan bisa terbayar. Sebanyak apapun harta kita tidak akan terbayar dengan jasa guru kita. Jadi mun kita tuh lama rasa berjasa lawan perguruan luput ngarannya. Unda tuh ya tuhok sudah memberi perguruan tuh cukupan sudah unda bakti luput. Seandainya kita memiliki harta dunia seisi langit lah, artinya saking banyaknya kita berikan kepada guru kita, sedikit pun tidak akan terbayar jasa mereka kepada kita. Gak ada bacaan terbayar. Ini yang dikatakan oleh Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Apa ujar Sayyidina? Aku siap menjadi budak bagi orang yang mengajariku harfan wahidan, satu huruf saja. Aku siap menjadi budaknya. Ana abdun man 'allamani harfan wahidan. Jadi ketika itu syaitan menggerumbungi Imam Fakhrur Razi yang dalam keadaan sakratul maut. Jadi ketika itu tujuan syaitan adalah untuk menghilangkan imannya. Maka ujar Sidin, ujar Ibnu Arabi, kuusir mereka dengan kakiku hingga ia wafat dalam keadaan beriman kepada Allah. Jadi Sidin mengipikakan batis itulah. Nah, mengipikakan batis lah. Ternyata itu mengusir syaitan yang menggerumbungi Imam Fakhrur Razi. Kegampangan, ya Allah, menyalamatakan ulama besar nih lah. Jadi Sidin ratan sembahyang tuh, kan ratan sembahyang aja kau mau usir syaitan dah. Kita bakawan lawan syaitan. Ya Rasulullah. Dulu ada seorang guru nih lah. Ketika dalam keadaan sakratul maut, guru tadi model nangkai bakal cawai tangan dah, nangkai itu. Model bakal cawai tangan, dikelilingi oleh para muridnya. Jadi sebahagian muridnya ketika itu mengiktiraf akan apa yang dilakukan oleh gurunya tadi dalam keadaan sakratul maut. Sasat guru unda nih. Berarti si dilacarinya sasat daun unda, hendak mati. Ternyata dengan izin Allah, Allah sadarkan beliau daripada keadaan seperti itu. Artinya kada jadi mati. Lalu ketika ditanya, ada si muridnya yang bertahan. Ujar si murid, wahai guru, tadi kami melihat bahwasanya pian tadi kacawai tangan. Jadi kakawanan yang lain wahai guru bulikan karena mereka i'tiraf lawan pian.
Jadi menyangka apa yang pian ajarkan selama ini wahai guru sesat. Jadi ulun bertakut wahai guru, kenapa tangan pian tadi kacawai. Ujar guru, demi Allah ya Sidin, aku tadi parah benar mencapai buah surga. Jadi kacawai tadi kadalena. Aku ya Sidin, demi Allah hendak benar mengambil buah surga. Parah benar sampai ya Sidin, aku tuh sudah di dalam surga. Perasaan gue tuh, aku tuh sudah di dalam surga ya Sidin. Itu bukan kacawai minta tolong, kada. Aku ya Sidin parak mana mengambil buah surga sudah, perasaanku di surga. Kan Allah nampakkan Sidin inilah tempat Sidin sudah ada di dalam surga. Ini ada salah satu hadis Rasulullah, barang siapa kata Rasulullah membaca salawat kepadaku 1000 kali, lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah, maka tidak akan diwafatkan oleh Allah kecuali melihat terlebih dahulu tempatnya di dalam surga. Jadi ini menjadi ilmu hulu balang lawan orang yang istiqamah mengamalkan salawat Rasulullah 1000 kali sehari semalam. Jadi kada pacangan dimati akan Tuhan kecuali melihat surga. Nah sama si guru tadi adalah sudah dinampakkan surga oleh Allah itu sudah. Jadi Sidin kacawai tanganku tadi hendak mengambil buah surga. Yang murid yang lain maka tapak kalah menyangka sesat sudah. Tapak kalah. Akhirnya si guru tadi menyatakan, panggil Sidin kakawan ini keberadaan kiau. Dikiawilah oleh murid yang satu tadi yang bertahan, dikumpulkan, ketahuilah ya Sidin, aku sekarang sampai sudah masak. Dan saksikanlah aku mengucapkan 2 kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian memejamkan mata meninggal dunia. Jadi murid yang pernah mengiktiraf lawan Sidin menyesal luar biasa. Ternyata gurunya adalah waliyun min auliyaillah. Jadi kelakuan zahir guru itu kadakawa kita ponis salah kadakawa. Apalagi gurunya waliyullah Anda. Ini kisah Ibnu Arabi nih, rahatan Sumbahyang mengusir Sidin lawan batis Sidin, yang diusir Sidin syaitan. Ibnu Arabi ini kan luar biasa karamahnya, sudahnya kasyafnya tuh luar biasa. Ada diceritakan Ibnu Arabi ini punya muridnya ini jadi seorang ulama besar juga. Walhasil si murid Ibnu Arabi ini memiliki murid yang beelang ke wadah Ibnu Arabi. Paham? Jadi si murid ini yang sudah menjadi guru besar ada memiliki murid yang beelang ke rumah Ibnu Arabi. Jadi ketika sampai murid itu di rumah Ibnu Arabi, lalu Ibnu Arabi berpesan kepada murid dari murid yang tadi. Ujar Ibnu Arabi, sampaikan lawan guru ikam bahwasanya inya terlalu cinta lawan dunia sehingga hatinya galau. Tak hajuta ya si murid tadi mendengar paguruan guru daripada gurunya mengucapkan demikian, bahwasanya si guru ikam itu terlalu cinta dunia sehingga ia menjadi galau, was-was di hatinya dah. Walhasil pulanglah si murid tadi menuju ke rumah gurunya. Lalu sang guru tadi berkata kepada muridnya, tolong sampaikan apa kabar dari guruku, yaitu Ibnu Arabi. Sampaikan kabar kepadaku apa kata guruku tentang dirimu. Lalu sang murid tadi mengatakan kepada gurunya, wahai guru, Imam Ibnu Arabi mengatakan kepada engkau bahwasanya engkau adalah orang yang sangat mencintai dunia sehingga hati engkau sekarang ini galau.
karena mendengar guru bepandir nengai itu menggerung menangis muridnya dia, menggerung menangis dan merasa bersalah. Si murid ini bingung. Kenapa jadi bingung? Gurunya ini adalah seorang nelayan yang zuhud secara zahirnya dengan urusan dunia. Zuhud. Jadi Sidin ini mencari iwak. Gawian Sidin itu bila dapat iwak, Sidin panggal di pintangan kepala, awak dibariakan ke orang, kepala Sidin yang memakan. Itu aja gawian Sidin hari-hari. Awak iwak itulah dibariakan ke orang, maka yang paling banyak dagingnya kalau lah awaknya, kepalanya Sidin yang memakan. Jadi kata si guru tadi kepada muridnya, Sadaqa Ibnul Arabi, benar apa yang diucapkan oleh Imam Ibnul Arabi. Makin bingung muridnya, di pintangan mana guru bujurnya. Ulun lihat guru pian Ibnul Arabi itu kemana-mana dikawal orang. Harta Sidin di mana-mana, rumah Sidin gonol. Pian yang nelayan bener ya, kepala pian ambil mendapat iwak, awak pian bariakan orang. Di pintangan mana pian cinta dunia? Di pintangan mana pian cinta dunia? Nah, sedangkan guru pian itu ulun lihat Sidin itu dikawal ke situ kemari. Harta Sidin banyak di mana-mana, rumah Sidin mewah, kendaraan Sidin banyak. Tetapi beliau mengatakan kepada pian, beliau adalah orang yang pian wahai guru adalah orang yang sangat mencintai dunia. Jadi ulun bingung, di pintangan mana pian mencintai dunia? Yang bepandir nih hibak lawan harta dunia. Allah. Tetapi ngaran murid yang luar biasa lawan perguruan Sadaqa Ibnu Arabi. Bujur guruku, kada salah. Beberapa hari yang lalu ya Sidin, beberapa hari yang lalu aku pernah menghadapi apa yang kumakan, kepala iwak. Kepala iwak itulah yang kuhadapi nih, ternyata tergeretek di hatiku. Seandainya ya Sidin, awaknya ini aku makan nyata nyaman. Kenapa jadi awaknya kubariakan, iwak kepalanya yang kumakan? Seandainya Sidin tergeretek itu aja di hatiku, iya galau aku berapa hari ini. Ternyata aku kurang mensyukuri atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Aku masih memikirkan awak iwak, padahal yang kuhadapi adalah kepala iwak. Kenapa aku memikirkan yang sesuatu yang belum ada di hadapanku? Itulah cinta dunia yang dimaksud oleh guruku. Sedangkan guruku Imam Ibnul Arabi, beliau itu memiliki harta yang banyak, rumah yang mewah, pembantu yang banyak, tetapi itu hanya sekedar di telapak tangan beliau, tidak masuk ke dalam hati beliau. Seandainya diambil oleh Allah harta beliau ketika itu, hati beliau pun tidak ada resah sedikit pun. Aku jar Sidin diisi kepala iwak, di dalam hatiku ada awaknya iwak. Allah. Ternyata zuhud itu bukan di pintangan harta, tetapi di pintangan hati. Ini pengajaran Imam Ibnul Arabi. Zuhud itu bukan di masalah harta, tetapi seberapa kuat dia mencintai dunia di dalam hatinya. Seberapa besar ta'alluqnya kepada dunia di dalam kalbunya, maka disitulah ia mencintai dunia. Jadi zuhud itu gawian hati. Sekalipun di sekelilingnya dipenuhi dengan harta dunia, bisa jadi hatinya tidak mencintai dunia. Dan bisa jadi ia tidak memiliki harta dunia, tapi di dalam hatinya penuh ingin memiliki dunia. Itulah hubud dunia. Dilihat orangnya kada sing duitan, sakit hidup, tapi di hatinya dipenuhi dengan cinta dunia. Jadi orang yang fakir itu belum tentu zuhud. Dilihat, orangnya luar biasa, sugihnya luar biasa, mobilnya, rumahnya mewah dah, tapi di hatinya belum tentu ada dunia itu di dalam hatinya. Belum tentu. Bisa jadi di dalam hatinya hanya Allah. Buktinya ketika Allah ambil hartanya,
ia tidak ada sedih di dalam hatinya. Ini kisah Ibnul Arabi lawan murid Sidin. Ya Rasulullah, ini menjadi i'tibar yang luar biasa. Banyak cerita-cerita Ibnul Arabi ini yang aneh-aneh itu banyak. Karena beliau ini mendapatkan kedudukan wilayatun kubra, kewalian yang besar. Ada gambar Ibnul Arabi. Ya ujar Ibnu, saking tingginya tuh ma'rifahnya. Pernah salah satu perkataan Ibnul Arabi nih, ana wa anta anta. Ana anta wa anta ana. Aku adalah ikam, ikam adalah aku. Itu ma'rifah Imam Ibnul Arabi. Walakin ana wa anta anta. Akan tetapi aku tetap aku, engkau tetaplah engkau. Ini ngarannya baqa. Di awal itu ngarannya fana. Ana anta wa anta ana. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Nah, orang rancak tak ambil di bintangan situnya aja. Padahal sambungannya walakin ana wa anta anta. Akan tetapi aku tetap aku, engkau tetap engkau, wahai Allah. Artinya hamba itu tetap hamba. Tuhan tetap Tuhan. Sekalipun bertajalli pada makom yang paling bawah, tetap Tuhan. Hamba tetap hamba, sekalipun dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Kadang-kala hamba itu jadi Tuhan tuh kadang-kala. Kadang-kala jadi Tuhan. Tetap hamba, tetap hamba. Tuhan tetap Tuhan. Habis sudah adab lawan paguruan, habis sudah. Tinggal kita aja lagi ma'amalakannya nih. Jadi mun kita baca di sini banyak benar kesalahan kita nih lawan guru kita nih banyak. Kurangnya adab kita lawan paguruan banyak. Maka sering-seringlah kita meminta ridha kepada guru kita. Sering-seringlah kita minta doa kepada mereka. Karena doa guru kita lah yang menjadi sebab kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berkat doa guru-guru kita. Guru itu kata ulama kal imam, seperti imam. Wal murid kal ma'mum, sedangkan murid itu seperti makmum. Guru itu seperti imam, murid seperti makmum. Apakah di dalam hukum fikih imam itu kawa mufaraqah? Kawalah imam mufaraqah. Sahajaku berpisah dari makmum. Kan ada lagi hukumnya. Jadi yang namanya guru itu tidak ada yang namanya mufaraqah, memisahi murid itu ada. Yang ada mufaraqah itu hanya murid lawan gurunya. Yang berpisah itu makmum lawan imam ada. Kalau dalam fikih itu aku berpisah dari imam. Imam melihat di telapak batis imam ada tahi cacat. Batal kalau berarti imam baik berpisah pada imam, nang gitu tuh mufaraqah tuh. Jadi yang hanya dapat mufaraqah itu murid dengan gurunya, sedangkan guru tidak mampu untuk mufaraqah. Ya Rasulullah, kata ulama, seorang guru itu tidak khawatir ditinggalkan oleh muridnya. Yang dikhawatirkan oleh guru bagaimana keadaan muridnya setelah meninggalkannya. Guru tidak khawatir ditinggalkan muridnya, tetapi yang dikhawatirkan oleh guru bagaimana keadaan muridnya ketika ditinggalkan, ia meninggalkan gurunya.
Sudah, bila sudah murid itu meninggalkan perguruan, kacau. Itu dipasti akan kacau. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada kedurhakaan lawan perguruan. Kembali kepada hadis Rasulullah, uququl ustadzin la taubatalah. Durhaka lawan perguruan, tidak ada jalan taubat, tidak ada jalan kembali. Kita berharap ketika kita berguru kita mendapatkan syafaat dari dia. Karena di dalam satu riwayat disebutkan setiap seorang guru itu akan memberikan syafaat kepada murid-muridnya. Al-alim yashfa'u li talamidati. Orang yang alim, seorang guru itu akan memberikan syafaat di yaumil qiyamah kepada murid-muridnya. Ini yang kita harapkan. Namun kita hendak nangkai paguruan ya kada mampu sudah. Ilmu kita nangkai paguruan kada mampu, ibadah kita nangkai paguruan kada mampu. Tapi satu yang kita harapkan dari guru kita, beliau memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah. Itu aja. Harapan kita kada lain, syafaat dari guru-guru kita. Al-alim yashfa'u li talamidati. Orang yang alim itu akan memberi syafaat kepada murid-muridnya. Allah. Jangankan di yaumil qiyamah, di dunia saja nampak syafaat guru lawan murid itu nampak. Di dunia aja tuh nampak, apalagi di akhirat. Yang kita kada paham disumbah yang paham berkat perguruan syafaat ngarannya. Yang kita kada pinandu lawan Tuhan, pinandu lawan Tuhan syafaat ngarannya. Kemudian adab terhadap kedua orang tua. Nah ini nih ulang lawan kuitan di mapa adab kita. Kita sudah mengetahui hadis yang masyhur, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhanya Allah terletak pada ridhanya kedua orang tua kita, dan murkanya Allah terletak pada murka kedua orang tua kita. Jadi kalau kita menginginkan, kalau kita ingin mengetahui apakah Allah ridha kepada kita, lihat bagaimana hati orang tua kita lawan kita. Lihat. Ketika mereka ridha dengan kita, senang dengan apa yang kita lakukan, maka itu menunjukkan Allah ridha dengan kita. Tapi ketika mereka murka dengan kita, benci dengan apa yang kita lakukan, ini menunjukkan Allah benci lawan kita. Ini menjadi pegangan bagi para penuntut ilmu. Ulun bahari di awal menuntut ilmu telah waktu awal masuk pesantren, ada salah satu habaib yang memberikan pesan lawan ulun, amun nyawa hendak tajam ilmu ikam sidin. Ingat benar ulun pesan nih, ulun hanya masuk pesantren, amun ikam hendak bisi ilmu yang tajam sidin, cari ridha kuitan ikam. Itu aja kata-kata sidin yang berbekas benar ulun. Amun hendak tajam ilmu ikam, ilmu itu kan kayak pedang adalah kita karena ada pedang itu tombol, ya menyisil bawangnya kada kawa, tombol pedang tadi dah. Maka cari ridha kuitan ikam, insyaallah ilmu yang akan yang kita pelajari ini, yang kita miliki ini tajam ilmu tadi dah. Sehebat apapun ilmu kita, setinggi apapun jabatan kita, sekaya apapun harta kita, tapi kalau ia durhaka lawan kuitan, tidak akan ada keberkahan di dalamnya. Ilmunya tidak ada barokah, jabatannya tidak berkah, hartanya tidak berkah. Kenapa? Lawan kuitan durhaka. Lawan kuitan wani
Wal'iyadzu billah. Ada kegampangannya. Karena kita belajar nih adab lawan kuitan ini kayak apa. Iya. Supaya kita tahu juga di adab itulah laulal adab apa man laisa lahu adab fahuwa dab. Ujar Guru Bahari arti siapa kada beadab maka inya jangkrik di sini. Artinya binatang bila orang tuh kada bisi adab maka orang tuh kada ada bedanya lawan jangkrik. Kada ada bedanya lawan binatang. Yang membedakan kita dengan binatang itu adalah adab. Di mana letaknya adab? Di akal kita. Di akal kita. Jadi akal itu menampung akhlakul karimah. Sehingga orang yang tidak punya akal yang sehat ini akan rusak adabnya. Perbedaan kita lawan binatang itu di bintangan adab hanya. Lihat kucing imbah dilahirkan anaknya gana-ganal inya memerkosa mama. Kucing ngarannya mun bagi kucing maklum, tapi mun manusia tambok. Ada akalnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, ulun baca kalawasan ngena pun biar sudah. Ketika sini kena adab terhadap kedua orang tua, wallahu a'lam bissawab. Ampun maaf, minta ridha, kita halal dunia akhirat. Di sini ada undangan